Viral, manuver politik Surya Paloh dengan memasangkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 telah merubah peta politik nasional. Sangat berdampak, terutama pada koalisi lain. Bahkan pengamat menilai, duet Anies Caimin berhasil menggoncang dua blok koalisi pendukung Ganjar dan Prabowo sekaligus. Pasangan Anies Caimin, duet yang tidak terduga tapi luar biasa. Perubahan peta politik yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan menawari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk menjadi pendamping Anies, keputusan yang mengagetkan sehingga menuai pro dan kontra. Sementara dari pihak PKB telah resmi menerima tawaran cawapres tersebut setelah 2 kali melakukan rapat pleno dan konsultasi pada tokoh dan para kiai. Pengamat politik Universitas Gadjah Mada atau UGM, Nyarwi Ahmad, menilai manuver Partai Nasdem yang ingin menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan dapat mengguncang dua blok koalisi sekaligus, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Partai Pendukung Anies Baswedan, dan Koalisi Indonesia Maju, Partai Pendukung Prabowo Subianto. Bergabungnya PKB ke Koalisi Perubahan yang diinisiasi Nasdem sangat terbuka, apalagi jika Caimin mendapatkan tawaran tiket cawapres dari Nasdem dan Anies Baswedan. Ini tentu membawa konsekuensi politik lanjutan, kata dosen komunikasi politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau Visipol UGM itu. Sebagaimana dikutip dari Kompas TV pada Jumat 1 September 2023. Manuver ini mengguncang dua blok koalisi sekaligus, koalisi partai-partai pendukung Prabowo, sekaligus partai-partai yang selama ini menominasikan Anies sebagai capres, ujarnya. Meski demikian, kata dia, hal tersebut tidak sampai membuat koalisi yang dinahkodai Partai Gerindra maupun Partai Nasdem bubar. Kecil kemungkinan Koalisi Perubahan untuk Persatuan ataupun blok-blok koalisi lainnya, khususnya blok koalisi yang dinahkodai oleh Partai Gerindra dan blok koalisi yang dinahkodai oleh PDIP akan bubar, ujarnya. Menurutnya, kemungkinan terbesar yang ada di masing-masing blok koalisi tersebut hanya perubahan komposisi partai-partai pendukungnya saja. Terkait Koalisi Perubahan untuk Persatuan, kita tahu Nasdem merupakan partai pertama yang menggagas koalisi ini, yang kemudian mengundang PKS dan Partai Demokrat bergabung, hingga kemudian dideklarasikan bersama melalui piagam koalisi, ujarnya lagi. Jika Caimin benar-benar gabung ke Nasdem mengusung Anies, maka sangat besar peluangnya terjadi perubahan komposisi blok koalisi partai-partai kubu Prabowo dan juga blok Koalisi Perubahan dan Persatuan sendiri, ujarnya. Sementara itu, jika mengacu pada data survei yang sudah dirilis oleh lembaga-lembaga kredibel, elektabilitas Anies masih tertinggal cukup jauh dari Prabowo maupun Ganjar. Sedangkan elektabilitas Caimin juga masih sangat rendah. Namun kalau keduanya dipasangkan, ia menilai daya elevasi elektabilitas Anies kemungkinan besar akan meningkat cukup tajam. Sebagaimana kita tahu, PKB yang saat ini dipimpin oleh Caimin memiliki basis pendukung inti yang sangat kuat di Jawa Timur dan cukup kuat di Jawa Tengah. Ini dua provinsi dengan basis NU yang sangat kuat, ungkapnya. Dari data-data survei yang ada,
elektabilitas Anies di kedua provinsi ini sangat rendah, tertinggal jauh dibandingkan Ganjar dan Prabowo. Di sini, peluang Caimin untuk membantu akselerasi elektabilitas Anies Baswedan di kedua provinsi ini masih terbuka lebar. Ia pun menilai, baik Nasdem dan Caimin PKB mampu menjalankan manuver politik yang sangat cerdik. Momentum yang mereka pilih untuk bermanuver juga cukup tepat, di mana manuver ini dijalankan beberapa minggu setelah PAN dan Golkar bergabung ke koalisi blok pengusung Prabowo dan setelah acara perayaan ulang tahun PAN yang ke-25 kemarin, ungkapnya. Sementara menurut pengamat politik Universitas Jember atau UNEJ, Muhammad Iqbal, menggambarkan Caimin, sapaan Muhaimin Iskandar, seolah menjadi kartu as bagi Anies Baswedan, lantaran bakal menjadi senjata ampuh dalam merebut perolehan suara di basis-basis Nahdliyin yang ada di Pulau Jawa. Konfigurasi koalisi baru antara Nasdem dan PKB sejatinya memang bisa mengubah peta kontestasi Pilpres 2024, terutama ketika bertarung merebut basis suara di Jawa Timur dan Jawa Tengah serta sebagian Jawa Barat, kata Muhammad Iqbal, seperti yang dikutip dari Antara, Jumat 1 September. Menurut Iqbal, setidaknya ada 3 provinsi yang menjadi lumbung suara terbesar secara nasional. Selama ini, kuasa elektoralnya hanya terpusat di mesin politik milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan Partai Gerindra. Maka munculnya pasangan Anies dan Caimin yang secara ambang batas pencalonan sudah bisa kantongi tiket Pilpres, berpotensi merobohkan dominasi PDIP dan Gerindra di provinsi basis besar warga Nahdliyin, tuturnya. Potensi kemenangan Anies Caimin sangat besar terjadi. Namun dengan catatan daya mesin PKB solid bergerak. Sebagai catatan, dalam 3 pemilu terakhir, Caimin mampu menempatkan PKB sebagai partai yang stabil berada di papan elit parpol parlemen maupun lokal daerah. Itulah faktor rasional besarnya peluang Anies Caimin diharapkan bisa merebut kemenangan dari dominasi PDIP di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, katanya. Lebih lanjut, ia menambahkan terkait catatan tersebut, yakni manuver-manuver Caimin dalam merawat modal sosial di kalangan Nahdliyin. Secara kultural, daya lobi dan manuver lincah Caimin dalam merawat modal sosial dengan jejaring kiai dan warga Nahdliyin sejak tahun 2005 menjadi faktor kultural yang jadi harapan penentu kemenangan, ujarnya lagi.